Shalom alaihim bisem Yesua Hamasyah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta BBS. Ya, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Robert ya di Jakarta ya. Cepat saja ya. Saya lagi janji ketemu sama orang ini soalnya ya. Ya, pertanyaan dari Pak Robert itu begini, kapan bait Allah ketiga dibangun ya? Bait Allah ketiga kan dibangun enggak? Ya pasti dibangun Pak. Terus pertanyaannya kapan? Nah ini dia Pak. Ya karena tidak ada penjelasan Alkitab yang pasti. Siapa bilang enggak ada? Ada penjelasan Alkitab yang pasti. Ada, jangan dibilang enggak ada. Ya, saudara, kebanyakan orang mengatakan bahwa Israel buru-buru nih pengen bangun bait Allah ketiga. Bahkan udah siap tuh. Ya kalau ngotot bangun bait Allahnya sekarang ya perang sama orang-orang Arab gitu. Negara-negara Arab pasti nggak suka ya. Allah men-setting pembangunan bait Allah itu tidak sekarang. Saudara, bait Allah sudah 2 kali dibangun pada saat era Salomo dan era Yerubabel. Semuanya ada intervensi Allah. Semuanya disuruh oleh Allah. Ketika Salomo membangun bait Allah pertama itu pun disuruh oleh Allah. Ketika Yerubabel membangun reruntuhan bait Allah pertama, didirikan bait Allah kedua, itu pun disuruh oleh Allah ya, termasuk segala biayanya ya. Sampai harus mengutus memakai Kores ya, Raja Kores, walaupun Raja Kores ini tidak percaya ya. Baik. Lalu bait Allah ketiga ini pasti bukan bicara tentang bait Allah pertama dan bait Allah kedua. Sebab yang penglihatan adalah Yohanes ya. Ya, itu sudah lewat, bait Allah pertama sudah lewat, bait Allah kedua sudah lewat. Sekarang Yesus memberi penglihatan kepada Yohanes ya. Untuk membangun bait Allah, artinya bait Allah ketiga. Nyontek dari mana? Ya nyontek bait Allah di surga ya. Begitu ya. Jadi bait Allah itu adalah tempat, saya mengatakan gini aja lah gampangannya, tempat penyembahan untuk Allah ya. Bagian dari surga yang merupakan tempat penyembahan untuk Allah gitu ya. Kita nanti semuanya dalam bentuk roh. Jadi kita tidak bisa lagi mengatakan nanti cukup nggak ya untuk kita semua. Namanya juga roh ya. Wahyu 11 ayat 1 sampai 14. Sebenarnya sampai 19 deh. Wahyu 11 ayat 1 sampai 19. Ini yang diberi penglihatan adalah Yohanes, berarti pasti bukan tentang bait Allah ke-1 dan kedua. Di ayat 2 itu suruh membangun dan mengukur bait suci Allah. Bait suci Allah adalah bagian dari surga ya, bagian dari bait Allah. Jadi bait Allah itu ada bait suci Allah dan tempat mesbah ya, dan mesbah tempat menyembah ya. Di Wahyu 11 ayat 1. Kecualikan pelataran sebelah luar, itu di ayat Wahyu 11 ayat 2. Karena sudah diberikan kepada bangsa-bangsa lain. Bangsa-bangsa lain itu akan menginjak-injak kota suci. Kota suci itu Yerusalem selama 42 bulan lamanya. Lalu ciri nomor 3, Allah akan mengutus 2 orang nabi ya, yaitu yang mirip Elia dan mirip Musa, dan akan bernubuat dan berkabung selama Yerusalem diinjak-injak oleh orang yang tidak mengenal Allah itu ya. Kemudian ciri selanjutnya adalah nabi ini berkuasa menutup langit supaya tidak hujan, memukul bumi supaya terjadi malapetaka, dan merubah air menjadi darah. Ini persis Musa, mujizat-mujizat Musa. Jadi 2 nabi adalah Elia yang punya kuasa menutup hujan, dan Musa ya, mirip Elia mirip Musa. Itu bukan Elia bukan Musa, tapi Yesus akan memilih nabi lagi yang mujizatnya mirip Elia mirip Musa. Kemudian setelah selesai bernubuat selama 1260 hari atau 42 bulan, maka akan dibunuh oleh binatang yang keluar dari laut, tak lain dan tak bukan Wahyu 13 ayat 7 sampai 8 adalah nabi palsu ya. Kemudian kedua nabi itu nanti mirip Elia dan akan diangkat Allah ya.
Kemudian yang selanjutnya di ayat 19 kelihatan tabut perjanjian. Nah ini dia kata kuncinya ini. Terjadi kilat, deru guruh, gempa bumi, hujan es yang lebat. Ini linknya adalah Wahyu 16 ayat 18 sampai 21. Nah, dari link ini ketahuan Wahyu 16 ayat 18 sampai 21 itu menceritakan tentang itu hujan, gempa bumi, guruh, dan hujan es yang lebat. Ya, itu terjadi pada saat cawan murka Allah ketujuh. Dari sini ketahuan bahwa bait Allah ketiga dibangun pada saat era menjelang berakhirnya Armageddon. Saudara harus paham ya, 7 materai Allah dibuka dan 7 sangkakala ditiup itu menjelang kedatangan anak domba di awan yang sering disebut rapture, kebangkitan pertama, kebangkitan orang-orang percaya. Kemudian nanti perang Armageddon ya. Setelah perang Armageddon lalu dibangun bait Allah ketiga menjelang berakhirnya Armageddon. Armageddon itu ditandai dengan 7 cawan murka Allah ditumpahkannya. Sekarang ini berakhir 7 cawan murka Allah yang ditumpahkan itulah saat pembangunan bait Allah ketiga dimulai. Kemudian diperlihatkan bahwa tabut perjanjian ada di surga. Artinya nanti bait Allah itu tidak ada tabutnya ya. Baik, dari sini sudah clear bahwa kapan bait Allah ketiga dibangun, ketika perang Armageddon menjelang berakhirnya. Tahunnya kapan Pak? Tahunnya 4960 ya, atau 50 sampai 65 lah ya, berakhir tahun 65. 4965. 4965 Masehi. Itulah terakhir dibangun bait Allah. Nanti Yesus datang menginjakkan kaki di bumi, anak domba menginjakkan kaki di bumi di Zakaria 4 ayat 14. Ya, clear ya. Jadi kapan bait Allah ketiga dibangun? 4965 Masehi itu berakhirnya. Kalau Israel ngotot dari sekarang ya siap-siap aja perang sama Arab ya. Begitu. Tapi kalau nanti itu ditumpas dulu oleh Yesus, musuh-musuh Kristen ditumpas oleh Yesus sehingga Israel dengan mudah membangun bait Allah ketiga. Oke, padat, singkat, dan clear. Saya mau ada jadwal ketemu dengan orang. Jadi penjelasan ini padat, singkat ya Pak Rubet ya di Jakarta ya. Kapan bait Allah ketiga akan dibangun? Yaitu setelah Armageddon. Akan dipakai setelah Armageddon. Ya, dibangun menjelang Armageddon berakhir. Tahun berapa? 4965 itu berakhirnya. Mungkin dibangun ya 5 tahun atau 10 tahun begitulah ya. Baik, pasti dibangun, pasti. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Tetap bersama saya, Pendeta Hidayat BPS. Haleluya, amin.